Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas makna sholat tahajud. Tahajud adalah berasal dari kata tahajada, yang sama artinya seperti istaikaza, yang berarti terjaga, sengaja bangun, atau sengaja tidak tidur. Tahajud merupakan sholat yang dilakukan tengah malam hingga dini hari setelah tidur, di malam hari. Dan sesungguhnya sholat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra, ayat 79 yang berbunyi, "Dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra, 79. Sholat tahajud hukumnya sunnah, yakni mendapatkan pahala jika dilaksanakan, dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Seseorang yang menjalankan sholat tahajud akan memperoleh kenikmatan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bisa menghapus dosa. Keajaiban sholat tahajud selanjutnya yakni dihapus dosanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menghindarkan diri dari penyakit." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis tersebut tak hanya menghapus dosa, keajaiban sholat tahajud juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, yaitu dapat mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit. Yang kedua, dikabulkan doanya. Keajaiban sholat tahajud yang rutin dilakukan senantiasa dikabulkannya doa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya." Hadis riwayat Bukhari. Manfaat sholat tahajud yang ketiga, jembatan masuk surga. Keajaiban sholat tahajud berikutnya yakni bisa menjadi jembatan masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya. Sebaliknya, Dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan sholat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan, dan sholatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur, niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmidzi. Manfaat sholat tahajud yang keempat, amalan yang membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban sholat tahajud atau malam ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud, insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga, dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat As-Sariyat 15-18. Manfaat sholat tahajud yang kelima, menjaga kesehatan rohani. Keajaiban sholat tahajud juga dapat menjaga kesehatan rohani dan membuat kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan pujian kepada siapa saja yang mau sholat tahajud. Dia juga akan memasukkannya ke dalam kelompok hambanya yang baik-baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, Surat Ali Imran 3-113. Mereka itu tidak sama dengan ahli kitab, itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka bersujud, sembahyang. Berikutnya manfaat sholat tahajud lainnya seperti: menurut hadis Rasulullah SAW yang lain adalah, siapa sholat malam dengan sebagus-bagusnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan 9 perkara. 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. Adapun 5 keutamaan di dunia adalah: nomor 1, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana. Nomor 2, tanda ketaatannya akan kelihatan di mukanya. Nomor 3, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Nomor 4, akan dijadikan orang yang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Nomor 5, Allah menjadikannya sebagai orang yang bijak, yakni dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim. Sedangkan 4 keutamaan di akhirat adalah: nomor 1, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan. Nomor 2, akan mendapatkan keringanan ketika dihisab. Nomor 3, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat, seperti halilintar yang menyambar. Nomor 4, catatan amalnya akan diberikan di tangan kanan. Untuk selanjutnya adalah, secara umum keutamaan-keutamaan sholat tahajud dapat disebutkan, di antaranya. Nomor 1, orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud, ia akan mendapat pahala sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Nomor 2, orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3, orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan menjadi orang yang senantiasa selalu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, uraian-uraian tadi mungkin bisa mendorong hati kita supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, mungkin saya akhiri di sini penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.